Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya tentang guru yang digugu dan ditiru. Sebenarnya istilah digugu ditiru itu dari ungkapan bahasa Jawa. Artinya digugu itu didengar perkataannya. Kalau ditiru, ditiru perilakunya. Sayangnya kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, nanti dibuktikan guru itu apa artinya? Itu sangat jauh dari makna yang dikandung dari bahasa aslinya. Dari bahasa apa? Guru. Siapa yang guru di sini? Hah? Calon guru. Kata guru dari bahasa apa? Calon guru gak ngerti guru apa. Dari bahasa apa? Guru dari bahasa Sanskerta. Kalau dalam budaya Hindu, guru itu digambarkan sebagai tempat ilmu dan tempat mengambil ilmu. Makanya dikatakan guru itu adalah mengajar, pengajar. Kalau kamus besar bahasa Indonesia kan dikatakan definisi atau penjelasan tentang kata guru itu sangat-sangat merendahkan ilmu. Kenapa? Diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya mengajar. Bahkan dalam definisi berikutnya itu digambarkan mengajar dengan tingkat tertinggi peserta didiknya adalah sekolah menengah umum. Kalau guru yang mengajar di perguruan tinggi sudah tidak disebut guru, disebut apa? Dosen. Jadi guru cuma dikatakan orang, bahkan dikatakan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang mata pencahariannya adalah mengajar.
Padahal guru itu tidak mudah. Guru sendiri makna dasarnya dalam bahasa Sanskerta itu ada mengandung makna berat. Berat dalam tanda petik. Berat artinya apa? Jadi guru itu berat, tidak mudah. Sebagai calon pendidik, coba lihat undang-undang tentang pendidikan, tentang tujuan pendidikan nasional. Goalnya itu menghadirkan atau mewujudkan peserta didik yang sekarang ya, yang menjadi umum. Salah satu poin utamanya adalah berkarakter. Karena bahasa Indonesia nggak punya kata itu. Itu pun kata serapan. Saya sebetulnya ingin menampilkan video. Kalau dengan video itu lebih jelas. Ya, berkarakter itu berarti kan tidak bisa dilakukan secara instan menanamkan karakter. Tetapi membutuhkan pembiasaan, dan pembiasaan membutuhkan waktu. Kalau ada, bisa saya tampilkan videonya, itu akan nampak bahwa untuk menunjukkan sampai kepada karakter itu butuh pembiasaan, dan pembiasaan itu butuh waktu. Tetapi pembiasaan itu butuh contoh. Dilihat, didengar, dirasa. Dilihat, didengar, dirasa. Bahkan seorang guru itu dituntut dalam milieu pendidikannya itu harus mampu menghadirkan agar nilai yang ada di dalam itu yang ingin disampaikan itu bisa benar hadir pada peserta didik. Maka dikatakan semua yang dilihat, semua yang didengar, dan semua yang dirasa oleh peserta didik itu semuanya harus pendidikan, dan semuanya harus bernilai. Siapa di antara kalian yang menyukai olahraga? Suka olahraga semua? Suka olahraga? Siapa yang menyukai sepak bola? Yang putra? Selain sepak bola kalian suka apa? Beda apa? Cabang olahraga yang kalian suka selain sepak bola? Hah? Voli, badminton, tenis meja? Ada yang suka basket? Bisa bermain basket? Saya akan bercerita ini. Tentang proses mendidik. Ada seorang anak lahir di Brooklyn. Masuk wilayah mana ini? Pernah mendengar Brooklyn? Hah? Pernah? Di kota apa itu? Di USA, Amerika Serikat. Salah satu kota besar di Amerika Serikat. Ada di kota itu wilayah yang kumuh, Brooklyn. Anak ini lahir di lingkungan yang miskin, kemudian diskriminatif. Sudah kumuh, miskin, mengalami diskriminasi.
secara sosial, ekonomi, politik. Anak ini lahir di tengah-tengah itu, di lingkungan seperti itu. Setiap hari dia menyaksikan ayah ibunya bekerja keras. Sejak kecil dia menyaksikan. Sampai suatu hari ayahnya memberikan tantangan kepada dia. Ayahnya menunjukkan sebuah pakaian bekas. Dia tunjukkan ke anak ini. Anakku, tahukah kamu berapa harga pakaian ini? Kata anak ini, lihat, itu menunjukkan dia pintar jawabannya. Ya, mungkin $1. Ketika dia mengatakan mungkin, dia kan sebetulnya ada banyak pilihan kan. Tetapi dia ketika mematok $1, itulah keyakinannya. Ya, mungkin $1. Maka ayahnya mengatakan begini, bisakah kamu menjual baju ini $2? Kalau kamu bisa menjual $2, berarti kamu telah membantu ayah dan ibu. Dari jawabannya pintar juga anak ini. Dia menjawab, baik ayah, akan saya coba. Saya coba. Kan nggak ada yang pasti. Kalian tahu berapa jam dia mencoba? 6 jam dia turun ke stasiun bawah tanah. Dia berusaha menjual $2 itu dengan semua yang dia pikirkan bisa. Laku. Begitu sampai di rumah, ayahnya menunjukkan lagi pakaian. Anakku, kira-kira berapa pakaian yang ini? Anak ini menjawab lagi, kira-kira $2. Karena laku $2 tadi kan, maka dia yakin. Ya, kira-kira $2. Ayahnya meminta, bisakah engkau menjual $20? Lihat, pinter anak ini. Protes dia. Mana mungkin bisa dijual $20? Dia sudah berpikir, $1 jadi $2 saja, 6 jam dia sudah habiskan waktu dari pagi. Sekarang yang dia kira $2 harus dijual $20. Bagaimana mungkin ini bisa dijual $20? Ayahnya mengingatkan dia terhadap rumusnya yang pertama. Kenapa kamu nggak mencoba dulu? Oh iya, baiklah ayah, kalau begitu aku coba. Saat itu dia merenung. Lalu ada ide, dia menemui sepupunya yang pandai menggambar. Sepupunya itu diminta untuk melukis Donald Bebek dan Mickey Mouse di baju bekas itu. Lalu baju itu dibawa ke tempat sekolah anak-anak orang kaya. Laku $25. Laku $25. Tetapi untuk yang ketiga kalinya ayahnya menunjukkan lagi begitu pulang. Anakku, dia gak bertanya lagi. Dia sudah sampai pada kesimpulan anaknya mampu. Dia langsung bertanya, anakku, bisakah engkau menjual baju ini $100? Anaknya tahu kalau dia berargumen, ayahnya akan mengatakan hal yang sama. Kenapa kamu tidak mencoba dulu? Akhirnya dia bisa mengatakan, baiklah ayah. Ini mulai malam. Ternyata hari itu, sore harinya itu, di kota New York itu kedatangan artis Hollywood.
dia melihat histeria fans, maka dia terpikir baju itu dia pakai, dia menerobos penjagaan keamanan, lalu meminta tanda tangan salah satu artis. Saya tidak sebutkan namanya, tetapi dia salah satu artis. Saat itu mulai booming film Charlie Angels di Amerika, series ya. Ada tanda tangannya itu. Maka begitu keluar dari, selesai ditandatangani, dia tidak usah terlalu lama menawarkan baju bekas yang ada tanda tangannya yang dia pakai itu, langsung ditawar $150, langsung diberikan. Pulang dia bisa membuktikan pada ayahnya, bukan $100, bahkan $150. Didudukkan sama ayahnya. Anakku, apa yang kamu pelajari dari menjual baju bekas hari ini? Berpikir anaknya. Jawabannya, lihat. Aku mendapatkan pelajaran, ayah, bahwa kalau kita berpikir, kita akan menemukan jalannya. Tetapi kata ayahnya, ini menunjukkan bahwa ayahnya juga pintar dan bijaksana. Engkau tidak salah, berarti benar kan? Tetapi itu bukan yang ayah maksud. Yang ayah ingin katakan adalah baju bekas saja nilainya bisa ditingkatkan, apalagi kita ini sebagai manusia. Kenapa ayahnya mengatakan seperti itu? Karena mereka orang kulit hitam yang tempat tinggalnya diperlakukan secara diskriminatif saat itu di tempat yang kumuh, dan mereka mendapatkan sikap diskriminatif itu dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, semuanya. Dampaknya apa? Setiap generasi yang lahir tumbuh dengan mental itu, mental tertekan, diskriminatif. Akhirnya semua karakternya mengarah kepada hal-hal destruktif, merampok, mencuri, semua perilaku itu, narkoba, hanya bisa bagian mengambil sisi gelap dari kehidupan masyarakat. Dan dia yang anaknya tidak ingin seperti itu. Kita juga bisa. Kalian tahu, sejak itu anak itu belajar dengan gigih, berlatih dengan gigih, dengan ketekunan luar biasa. Dia akhirnya bisa menembus universitas, dan dia akhirnya menjadi bintang basket terkenal di dunia, Michael Jordan. Kalian tahu mengapa saat terakhir kali dia menerima cincin sebagai juara NBA? Dia menangis. Ternyata saat saya melihat finalnya itu, lalu dia mengambil bolanya, saat semuanya gembira teman-temannya, dia mengambil bolanya, dia ke sudut lapangan, dia memeluk bola itu dengan tangisan. Dengan tangisan. Kenapa? Karena saat dia juara itu, beberapa waktu sebelum itu ayahnya meninggal dunia. Padahal baginya ayahnya adalah guru. Ayahnya adalah pahlawan baginya. Dia merasa bahwa dia adalah
dan semua pencapaiannya adalah buah dari nilai-nilai yang ditanamkan dan diyakinkan oleh ayahnya. Bukan hanya ditanamkan, diyakinkan, tetapi bahkan dicontohkan. Dia bisa membuktikan orang kulit hitam dihina, tidak dihitung. Tetapi begitu dia menjadi pujaan, baru dia bisa menunjukkan bahwa orang kulit hitam juga bisa dipuja. Kalian perlu tahu ya, orang kulit hitam ketika menghadapi rasisme itu kekuatan faham rasis ini ya, yang merendahkan orang kulit hitam, itu hampir menjadi image di seluruh dunia. Menjadi image di seluruh dunia. Jadi ketika dia melawan untuk pembuktian itu, dia seakan-akan melawan dunia. Dan dia yang bisa meyakinkan untuk berubah itu adalah ayahnya. Disinilah letak pentingnya ini. Kembali kepada yang tadi saya katakan. Karakter itu tidak bisa instan, tetapi membutuhkan pembiasaan, dan pembiasaan membutuhkan waktu. Bahkan dalam pembiasaan pun itu mengalami latihan, jatuh bangun. Tidak mudah. Siapa yang bertanggung jawab? Guru. Nah, sekarang saya ingin masuk. Guru itu jangan diartikan sebagai profesi. Guru itu jangan diartikan hanya sebagai mata pencarian. Guru itu bukan kegiatan biasa. Karena guru itu identik dengan mengajar, mendidik, membimbing, membina. Sekarang saya tanya, jawab ini. Kira-kira siapakah atau profesi apakah yang lebih mulia daripada orang yang mendidik jiwa dan akal? Ada yang lebih mulia dari itu? Seseorang yang mendidik, seseorang yang memilih hidupnya untuk menjadi pendidik bagi jiwa dan akal manusia. Ada yang lebih mulia dari itu? Mana lebih mulia? Menjadi pendidik bagi jiwa dan akal manusia dengan pekerjaan yang mencari uang dari upah yang itu tujuannya materi, bukan manusianya. Pendidik jiwa dan akal manusia itu sangat mulia, sangat tinggi nilainya. Maka itu tidak tepat kalau guru itu lalu dia dikaitkan hanya dengan pengajaran atau transformasi ilmu saja. Enggak. Umar ibn Utbah, ya, dia seorang alim tapi juga seorang yang memiliki kekuasaan secara politik. Perhatikan, saat menitipkan anaknya kepada seorang syekh yang akan menjadi guru bagi anaknya, Utbah berkata kepada guru yang akan menjadi kepada syekh atau kepada ustadz, kepada seorang alim ini yang akan menjadi guru bagi anaknya, dia berkata, sebelum engkau mendidik anakku, didiklah dirimu.
Itu permintaannya. Sebelum engkau mendidik anakku, didiklah dirimu terlebih dahulu. Karena apa yang kau lakukan itu akan dilihat yang terbaik karena apa yang kau lakukan itu akan dilihat oleh anakku sebagai yang terbaik darimu, dan yang engkau tinggalkan itu sebagai yang buruk darimu. Jadi maksudnya apa? Kalau dia melakukan kesalahan, anaknya akan meniru dia. Makanya dia minta kepada guru anaknya, sebelum engkau mendidik, didiklah dirimu. Sama saja dengan perkataan guru digugu dan ditiru. Digugu itu didengar perkataannya. Perkataan yang didengar itu harus diperhatikan benar. Oleh karena itu perkataan guru itu harus kebenaran, bukan dusta, bukan fitnah, bukan yang melawan kebenaran. Agar yang didengar, yang didapat itu adalah kebenaran. Begitu pula untuk ditiru. Kan ada istilah, sebetulnya itu tidak tepat juga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tidak tepat itu. Sebenarnya itu sebuah untuk perumpamaan, penggambaran bahwa murid itu akan melakukan lebih dari yang gurunya lakukan. Memang itu. Tetapi kita mengapa tidak menggunakan perumpamaan seperti ini saja? Kalian tahu Istanbul, tahu? Di mana? Istanbul tahu? Di mana? Turki. Itu dulunya sebagai apa? Kota apa? Hah? Kota apa? Dulu sebagai kota yang bernama Konstantinopel, sebelum ditaklukkan oleh bangsa Turki. Saya ceritakan ya. Konstantinopel dulu namanya adalah Bizantium, kota yang didirikan oleh Bizas. Karena namanya Bizas, dia menamakan kota yang dia dirikan dengan Bizantium. Lalu wilayahnya yang luas itu kelak dilanjutkan oleh penguasa Roma, yang penguasa Romawi dari kekaisaran Romawi, namanya Konstantin. Kaisar Konstantin itu lalu merubah kota itu menjadi Konstantinopel sebagai sebutan untuk kotanya Konstantin. Dia ingin yang dikenal. Kalian tahu bulan ke-8 bulan apa? Bulan apa? Agustus. Tahu kenapa jadi bulan Agustus di situ? Karena Kaisar Agustus itu ingin namanya selalu dikenal, maka dia minta nyelip di antara nama-nama bulan itu. Akhirnya kedorong itu. Oktober, bulan apa? Oktober jadi bulan 10. Okta itu berapa? Berapa? Okta itu berapa? Oktagonal 8 apa 9? 8 apa 9? Ada guru matematika di sini? Hah? Oktagonal berapa? Ya Allah ya Rabb, saya pergi lagi. Oktagonal, lihat. Gara-gara
dua kaisar ingin nyelip, namanya Julius masuk ke bulan Juli, akhirnya Oktober. Agustus masuk, akhirnya Oktober menjadi bulan 10. Dia gak peduli itu berubah-ubah, gak sesuai dengan penamaannya aslinya. Nah, Konstantin juga ingin begitu, nyelip, dirubah kota itu menjadi Konstanti. Kelak kota itu ditaklukkan oleh bangsa Turki, namanya langsung dirubah menjadi Istanbul. Yang mau saya sampaikan, ingatkan saya ya, kalau sudah jam 5:04. Jam berapa? Oh ya, lihat kejadiannya. Saat penaklukan, dan sebenarnya disebutkan itu terjadi hari Jumat. Lalu untuk menentukan siapa yang akan menjadi imam dan khatib Jumat, Sultan Muhammad Al-Fatih, nama aslinya Mehmed dalam bahasa Turki, Mehmed II, itu kan dikumpulkan, ditanya, itu menentukan. Syarat pertama, siapakah di antara kita ini yang sejak akil balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat fardu? Yang pernah meninggalkan sholat fardu, duduk. Duduk. Saat diucapkan itu, tidak ada satupun yang duduk. Kalau itu disampaikan ke kita sekarang, duduk semua mungkin. Hah? Tidak ada yang duduk. Naik ke peringkat yang kedua syaratnya. Siapakah di antara kita ini yang hadir ini sejak akil balik, tidak, sejak dia mengerti, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib? Sebagian dari mereka duduk. Bahkan di antara pembantu sultan juga duduk. Baru naik ke yang lebih tinggi. Siapakah sejak mudanya tidak pernah meninggalkan sholat malam? Tidak pernah meninggalkan sholat lail, sholat malam. Tentu yang dimaksud adalah sholat sunnah. Semuanya duduk kecuali Sultan Mehmed II. Kalian tahu? Kalau kalian baca riwayatnya itu, didikan dua syekh atas permintaan ayahnya Murad II untuk Mehmed, karena Mehmed itu adalah orang yang sangat keras. Kalau diminta begini oleh gurunya, dia akan berikan lebih. Maka dia bukan seorang yang ahli dan sekedar seorang penghafal Al-Quran, karena juga diajarkan untuk menghafal Al-Quran dan hadis, tapi dia juga belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, fisika, bahkan juga dia mempelajari keterampilan menggunakan pedang. Karena dia begitu bersemangat ingin mewujudkan salah satu sabda Rasulullah SAW yang terus-menerus dibacakan oleh gurunya, tentang bahwa yang akan membuka kota Konstantin itu adalah Konstantinopel, ya, itu adalah yang menaklukkan adalah panglima terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Dan itu teruji ketika dia tanyakan kepada pasukannya. Dia menjaga sholat malamnya, dia menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, untuk sampai kepada dirinya adalah layak sesuai harapan gurunya. Yang diminta selalu diberikan lebih.
Pembentukan karakter itu juga dilihat langsung oleh Mehmet dari gurunya, dan mereka adalah orang-orang ulama-ulama terbaik saat itu. Tentang ketenangannya, kesantunannya, meskipun dia diangkat sebagai sultan dalam usia sangat muda, di bawah 20 tahun. Nanti Kekaisaran Romawi ketika dikalahkan itu usianya lebih dari 650 tahun. Tidak muda. Itu adalah Kekaisaran Romawi Timur terakhir yang belum bisa dikalahkan. Yang luas wilayahnya itu 5 juta kilometer persegi saat itu, seluruh Imperium Romawi itu. Tapi itu pusatnya yang dikalahkan. Padahal bertahun-tahun 3 lapis tembok milik Konstantinopel itu tidak pernah bisa ditembus. Sosok itu hasil bentukan karakter sehingga dia layak masuk kepada tingkatan sebagai pemimpin yang ideal, karena gurunya telah menampakkan itu semua. Dan perjalanan hidupnya, kalau kalian lihat, itu memberikan dia pelajaran bahwa setiap kegagalan akan selalu memberikan pelajaran. Apakah Mehmet tidak pernah gagal? Pernah gagal. Pernah menjadi pemimpin lalu disabotase sehingga ayahnya yang sudah mengundurkan diri harus kembali lagi memimpin dan dia diturunkan, dan dia harus dikembalikan lagi, dikucilkan di suatu provinsi. Dia hanya dijadikan sebagai semacam gubernur, tetapi di sana ternyata dia bersyukur karena itu adalah tambahan waktu untuk belajar dan mengevaluasi tentang kegagalan. Guru-gurunya memberikan masukan tentang bagaimana kembali untuk bisa memperbaiki kesalahan, dan itu benar-benar dijalankan. Karakter kerasnya itu berubah kepada hal-hal yang positif, baik. Ya, ini menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana wujud gambar keunggulan-keunggulan itu. Salah satu contoh yang perlu kenapa saya kisahkan begini, kalau saya ambil agar kalian tidak terlalu sering langsung saya mengambil dari sejarah Islam. Saya sebenarnya hanya ingin mengambil variasi saja, karena kalau celupannya itu tidak siap, kalau dipaksakan, saya khawatir kalian nanti yang ditangkap adalah jenuhnya. Padahal tidak. Ingat ya, guru nomor 1 itu, jangan bayangkan guru di sekolah loh. Guru nomor 1 itu adalah orang tua. Orang tua itu adalah guru. Maka jangan selalu membayangkan, ya, mendikotomi orang tua beda, guru beda. Yaitu kalau melihat definisi yang ada sekarang, itu akan kembali ke dikotomi itu. Bahkan sebagai orang tua itu harus siap menjadi guru. Lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan saat kelahiran Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan putri Rasulullah Fatimah, ya, Fatimah melahirkan Hasan. Karena tidak memiliki pembantu, akhirnya Ummul Fadl yang mendampingi. Nah, saat digendong oleh Ummul Fadl beberapa hari setelah kelahiran itu, Rasulullah kan datang. Lalu anak itu diambil oleh Rasulullah. Saat di pangkuan Rasulullah itulah Hasan itu ngompol, melihat air yang keluar dan mengenai baju Rasulullah, itu dengan cepat diambil Hasan itu. Segeranya, karena ingin bersegera dan ingin cepat mengambil Hasan,
maka cara mengambil itu seperti merenggut dengan keras, ngerti? Maka Rasulullah lalu bersabda, apa yang mengenai baju ini maka air akan menghilangkannya, tetapi apa yang bisa menghilangkan debu dalam hati anak ini akibat renggutan yang keras tadi. 1400 tahun kemudian para psikolog bicara tentang usia emas, ngerti? 1 sampai 5. Itu benar. Anak kecil itu meskipun tidak merespon 1 sampai 5, tapi dia merekam terus semuanya. Setelah 5 dia akan melihat responnya. Jadi kalau ingin melihat karakter anaknya, lihat review antara 1 sampai 5 apa yang kita tampilkan sebagai orang tua di sekitarnya. Kalau suka berteriak-teriak, wah, nanti anaknya dilihat itu. Kenapa? 1 sampai 5 dikatakan itu merekam terus semuanya, merekam. Jauh sebelum para psikolog, Rasulullah sudah mengingatkan. Lihat. Dari situ sebetulnya kita juga harus memulai tanggung jawab sebagai guru. Tidak mudah. Orang tua yang, makanya dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, lihat bapaknya, fa abawahu, kedua orang tuanya lah abawahu. Yang pertama kali ini fa abawahu yang paling bertanggung jawab. Yuhawidanihi au yunassiranihi. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Menjadikan dia seperti Yahudi atau seperti Nasrani atau seperti Majusi, tanggung jawab orang tuanya. Berarti itu tidak main-main. Guru itu yang utama adalah orang tua. Bagaimana mengharapkan gurunya bisa digugu dan ditiru? Minta kepada gurunya tapi orang tuanya juga tidak bisa ditiru, tidak bisa digugu dan ditiru. Maka dibatalkan. Guru bilang begini, bapak saya nggak bilang begitu. Kok disuruh minta maaf? Oh, bapak saya suruh balas sepenuh-penuhnya. Kalau kamu dipukul nak, balas dengan tendangan. Itu udah diajarkan bapak saya. Pusing kan gurunya, semua yang dikatakan selalu dianulir sama anaknya, anak peserta didiknya. Guru pertama itu di dalam rumah, guru berikutnya. Maka sesuai dari kalau melihat undang-undang tentang pendidikan, tentang yang disebut dengan pendidik, lihat ini, mengajar, mendidik, membimbing, membina. Kalau 4 hal itu, mengajar, mendidik, membimbing, dan membina. Jelas itu tidak bisa instan. Bagaimana kita menampilkan, berusaha dalam situasi apapun, lihat, sebagai guru dalam situasi apapun, di tempat pendidikan, di lingkungan pendidikan, kita harus menyampaikan bahwa semua yang dilihat oleh anak didik itu, yang dilihat, yang didengar, dan yang dirasa, semuanya harus nilai pendidikan, bernilai mendidik. Bayangkan. Makanya menjadi guru itu adalah mulia dan benar itu. Sampai sekarang tetap benar itu dikatakan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan dikatakan menjadi guru itu bukan seperti menjadi artis, akan populer, enggak. Sekarang saya tanya, siapa yang ingat gurunya yang mengajar membaca? Nama guru yang mengajar membaca. Ingat? Masih ingat? Masih ingat semuanya? Gurunya di sekolah yang mengajar membaca. Masih ingat?
Ada yang lupa sudah? Lupa? Ada yang lupa ya? Jujur, ada yang masih ingat? Yang lupa ada? Ada. Bayangkan, dari buah kemampuan kita membaca, berapa banyak yang telah kembali manfaat itu kepada kita dengan kemampuan kita membaca. Tapi apakah kita ingat sama sekali? Ingatan kita ini sudah kering terhadap orang yang telah membuat kita mampu membaca. Makanya sebelum nanti, karena saya pernah lupa, saya pernah diingatkan juga, karena saya pernah lupa. Ya Allah, guru saya lupa saya. Maka ketika saya pulang, saya sempatkan untuk bertanya kepada teman saya, masih ingat enggak? Siapa dulu? Ternyata teman saya ingat. Oh iya, setelah itu saya ingat. Saya jaga ingatan saya itu, dan saya barengi doa, ingatan itu dengan doa. Karena guru itu sangat mulia. Kalau guru ingin perkataannya didengar, maka tidak boleh dusta, tidak boleh salah, harus benar dan kebenaran. Makanya guru itu berat. Kalau dia ingin ditiru, maka dia harus memperhatikannya. Sebenarnya kalau ingin saya tampilkan film, video juga berikut ini. Ya. Guru teladan. Di sini saya disebutkan semuanya ya. Karakteristik, akidah, akhlak dan perilaku disebutkan semuanya. Saya akan kisahkan satu lagi seorang guru. Kalau di jam sore begini, kalian kan tenaganya sisa dari pagi. Biasanya kalau sudah masuk ke penjelasan tentang poin-poin yang serius, kalian nggak serius. Tapi kalau saya masuk ke kisah, bagi saya itu kurang serius, kalian yang serius. Jangan terbalik. Saya akan berkisah dan ini serius. Kalian kenal Imam Abu Hanifah? Kenal? Kenal? Ada yang puasa hari ini? Gak ada yang puasa? Oh iya. Saya melihat kalian minum enak sekali, hampir saja ya. Sudah saya dekatkan begini, baru ingat. Oh iya. Lihat, perhatikan, Imam Abu Hanifah, kenal? Tahu? Ada yang tidak tahu? Siapa Imam Abu Hanifah kalau saya tanya? Jawab dengan mudah. Siapa Imam Abu Hanifah itu? Jawab. Hah? Siapa Imam Abu Hanifah? Siapa? Jawab dengan mudah. Hah? Gak ada yang bisa? Ya jelas manusia. Seorang ulama, Imam Abu Hanifah. Kalian tahu mazhab Syafi'i tahu? Sebelum mazhab Syafi'i, mazhab apa? Selain mazhab Syafi'i, selain mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi, Hanbali. Selain mazhab Hanbali, Syafi'i dan Hanafi, mazhab apa? Malik. Secara usia itu yang tertua adalah mazhab Hanafi. Berikutnya adalah mazhab Maliki. Yang lebih muda dari itu adalah mazhab Syafi'i. Yang berikutnya adalah mazhab Hanbali. Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Baghdad, seorang alim di sana. Sedangkan alim yang ada di Madinah adalah Imam Malik. Muridnya bernama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu juga nyaris sama, berdekatan misalnya. Tetapi itu juga guru kepada murid. Lihat pelajarannya. Saya ingin mengambil pelajaran
memberikan pelajaran bahwa menjadi guru itu bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Dalam tradisi Islam itu dicontohkan. Saya tidak jadi menceritakan Imam Abu Hanifah karena sangat panjang. Saya akan menceritakan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hidup di masa saat itu penguasa, pemimpin politik umat Islam, pemimpin politik itu adalah Bani Abbasiyah, Bani Abbas, Daulah Abbasiyah. Di antara pemimpinnya itu ada yang mengatakan begini, namanya Al-Ma'mun. Dia mengatakan dia mengikuti orang-orang terdekatnya, penasihat-penasihatnya yang memiliki pola pikir seperti orang-orang Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka dia mengumumkan agar pengajaran itu menjelaskan faham ini. Banyak ulama yang menentang. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara dan disiksa. Nah, di antara ulama yang menentang itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Tentang. Lihat ya. Dipanggil. Di hadapannya ada ulama-ulama yang menerima karena takut itu, atau karena hanya ingin dekat dengan kekuasaan. Ini ulama-ulama. Imam Ahmad bin Hambal dihadapkan kepada para ulama. Padahal para ulama ini tahu tentang ketinggian ilmunya, tentang kesalehannya, tentang takutnya Imam Ahmad ini kepada Allah. Mereka tahu, dan mereka tahu bahwa Imam Ahmad ini lebih mulia dari mereka. Mereka tahu. Tapi di depan mereka, di dekat mereka kan ada penguasa. Ketika dinyatakan agar dia mau merubah pendapatnya, dia tidak mau. Kalau tidak akan disiksa. Dia hadapi siksaan itu. Lihat ya, setiap hari itu dicambuk. Bahkan ketika harus bertahan dari cambukan itu di dalam penjara, lihat, ada saat di mana yang menghukum, yang menyeret Imam Ahmad itu sampai sedih juga melihat keadaan Imam Ahmad. Sampai ada kata-kata begini, perhatikan, disinilah titik pelajaran kita itu. Selesai dicambuk berkali-kali dalam keadaan yang letih, menderita dan penuh luka itu, sipir penjaranya itu sampai memohon kepada Imam Ahmad, "Sudahlah guru." Dia panggil dengan kata-kata guru dalam bahasa Arab tentu, karena Imam Muhammad sebagai muallim. "Sudahlah guru, turutilah perkataan mereka, penuhilah apa yang mereka inginkan darimu. Katakanlah apa yang mereka ingin, yang mereka minta untuk dikatakan. Tetapi hatimu tenang dengan iman." Ngerti? Ngerti? Jadi dia bilang, "Sudahlah guru, jangan bersikukuh. Katakanlah sesuatu tetapi hatimu tetap dengan keyakinanmu itu." Ini seorang alim diminta begitu. Kalian tahu apa artinya kalau orang mengatakan sesuatu yang itu berbeda dengan hatinya? Munafik. Makanya dia katakan begini, dia tidak sekedar ingin dia tidak sekedar karena itu dia menolak. Dia mengatakan begini, nih lihat, dengarkan olehmu.
saat ini semua penduduk Baghdad telah menunggu perkataanku. Dia kan diseret. Semua orang yang mengenal dirinya di Mekah, di Madinah, sampai di Baghdad, ketika dia, semua penduduk sekarang sedang menunggu di depan pintu rumahnya, memegang kertas dan pena, sedang menunggu apa yang dikatakan oleh ulama tentang masalah ini. Kalau aku katakan hanya untuk menghindari ini, padahal itu adalah sesat, maka mereka semuanya akan sesat, karena itu yang akan ditulis. Bagaimana akan aku pertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Maka kematianku lebih baik dari sekedar mengatakan. Jadi guru itu mempertahankan kebenaran. Tidak bisa dibeli kebenaran itu dengan dunia. Bahkan kalau kebenaran itu harus ditukar dengan nyawanya. Karena guru itu adalah pelita ilmu, dan ilmu itu adalah pelita kehidupan. Kalau pelitanya itu sudah salah, maka yang memegang pelita itu juga akan mengarah kepada yang salah. Kan mengatakan al ulama, sabda Rasulullah, al ulama'u warasatul seorang ulama itu adalah, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Maka dikatakan, saat ini kalau sekedar untuk menyelamatkan diriku, lalu aku katakan seperti itu, sesungguhnya penduduk saat ini sedang memegang kertas dan pena, menunggu apa yang dikatakan ulama tentang itu. Lihat, di sini seorang alim, seorang muallim, seorang guru, dia guru bagi umat. Karena Imam Ahmad itu tempat bertanya, tempat meminta maka dia tidak akan jual kebenaran itu dengan nilai yang kecil. Maka dia katakan, karena kebenaran itu harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau kisah Imam Abu Hanifah dengan dua orang temannya itu lebih seru lagi. Boleh saya minta waktu 5 menit lagi? Masih ada? Tapi diingatkan, waktunya tinggal berapa? Untuk waktu dari jam 5.15. Jam 5? Ya? Jam 5? 19? Waduh. Cukup. Masih banyak kisah itu. Bahwa menjadi guru itu gak sekedar mengajar. Ingat sabda Rasulullah ya, sabda Rasulullah, perhatikan ini. Man talabal ilma liyumariya bihil ulama aw liyubahiya bis sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilai fahuwa finnar. Di surat Muslim. Kalau riwayat Ibnu Majah ada lagi, pakai jamak bentuknya. Barang siapa yang menuntut ilmu karena lalu ingin mendemonstrasikan kepandaiannya nanti di hadapan para ulama, dia ingin menuntut ilmu, ingin menjadi orang paling alim, lalu akan pamer di antara para alim. Belum tahu, saya sudah tahu. Belum tahu. Ketahuilah, ini loh orang tahu. Niatnya karena itu, atau kedua, untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk menunjukkan ini loh yang benar, ini lebih pintar dari kamu. Bodoh kan, kelihatan bodohnya. Atau untuk menjadal orang-orang bodoh. Dua. Atau ketiga, untuk membuat wajah manusia berpaling kepada dia, maksudnya menarik perhatian, populer, terkenal, dan sebagainya. Untuk itu lihat, tiga. Kata Rasulullah, tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Makanya para sahabat itu kalau duduk di masjid, nih sahabat Rasulullah, dengarkan, beda dengan guru sekarang. Kalau ditanya oleh seorang murid, sahabatku yang lebih tahu, tanyakan dulu sahabatku, dia lebih tahu dari aku. Kalau sekarang kan enggak, Gu. Tanya ke saya lebih tahu dari dia.
Sampai para sahabat itu kalau berjalan lalu diikuti oleh murid-muridnya, gak usah diikuti. Ya? Kalau kita sekarang kan ingin, ayo siapa menjadi follower saya? Ayo, fans. Bahkan bangga menyebut, wah saya followernya sudah banyak loh. Paham ya? Dulu sangat takut, semuanya dalam kerangka pandangan hidup Islam. Maka lihat, kita kembali kepada tradisi kita sendiri saja. Prinsip tauhid itu berimplikasi kepada iman, ilmu, amal. Menjadikan keimanan sebagai ilmu dan beramal dengan iman dan ilmunya. Sampai pun sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pembina. Sehingga dengan itu kata kuncinya semuanya dirangkum dengan kata ikhlas, yang akan tetap menjaga kemuliaan seorang guru. Ini hadiah untuk kalian, saya tinggalkan sebagai materi. Guru teladan di bawah bimbingan Allah. Saya sudah siapkan 5 film. Satu ngomong pakai film. Ternyata di luar dugaan saya, ternyata tidak ada, ya agak sulit. Karena tempatnya di IC, jadi bayangan saya, nah, kecuali kalau di Green Hall kampus 1 kan kehujanan. Ini sudah saya siapkan, sayang sekali. Materinya ini sebenarnya. Tapi kalau kisah-kisahnya banyak di beberapa buku. Nanti saya tinggalkan untuk kalian. Untuk PMAD. Supaya itu menjadi itu ada yang sangat teknis kok. Karakteristik ideal di kelas apa semuanya. Misalnya, kalau menghukum jangan terburu-buru dan sebagainya, ada semuanya. Kan tipis sekali kan? Tapi poin-poinnya itu cukup. Sangat baik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kenapa saya minta tidak ada tanya jawab ya? Pertama karena sudah terlambat. Kedua, saya ada acara, harus segera ada maghrib itu di UI Pusat. Kan jauh kan dari sini. Saya akan mencoba dengan pelajaran yang saya sudah dapati dari Valentino Rossi untuk ngebut sampai di sana. Kira-kira cukup gak? Saya gak tahu. Maghrib sudah ditunggu di sana. Karena ada acara pengantar buka, tapi gak tahu cukup enggak waktunya ini. Ya Allah. Sudah lewat ya? Hah? 24 ya Allah. Semoga saya cukup. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.